Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir, kelas B Teknik Elektro dari Universitas Nurul Yadid. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang probabilitas dan statistik. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu statistik dan statistika. Apa perbedaan dari statistik dan statistika? Di sini saya akan menjelaskan dengan sederhana ya. Statistika adalah sebuah ilmu atau metode ilmiah yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mengelola, menginterpretasi, kemudian menganalisa data untuk kemudian mempresentasikan hasil data yang diperoleh. Sedangkan untuk statistik sendiri adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Jadi untuk statistika sendiri ini adalah ilmunya ya, ilmu untuk mengelola data. Sedangkan statistik ini adalah hasil data yang sudah kita analisa, sudah kita observasi, sudah kita lakukan sampling, maka hasilnya akan seperti berbentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu metode statistika. Di metode statistika ini dibagi menjadi dua ya, ada statistika deskriptif dan juga inferensial. Untuk statistika deskriptifnya merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Sedangkan untuk statistika inferensial ini yaitu merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi. Untuk selanjutnya yaitu tentang data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif sendiri yaitu jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, serta dapat dideskripsikan dengan menggunakan angka. Jadi di sini berupa angka atau bilangan yang jelas ya. Di sini kalau di data kuantitatif. Sedangkan untuk data kualitatif disebut juga data naratif atau data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Nah, data kualitatif ini tentang kualitas ya, biasanya bersifat relatif, tergantung opini masing-masing orang. Selanjutnya yaitu tentang populasi dan sampel. Nah, untuk populasi sendiri yaitu keseluruhan, totalitas, atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi berupa data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sedangkan untuk sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat karakteristik yang sama, bersifat representatif, dan menggambarkan populasi sehingga dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Jadi perbedaannya yaitu ada di letak banyaknya ya. Kalau populasi ini keseluruhan, sedangkan sampel ini beberapa yang diambil dan sifatnya acak. Contoh yaitu penelitian tentang pengguna rokok elektrik di Probolinggo berjumlah 100 peserta. Nah, untuk contoh sampelnya mengambil 50 peserta secara acak untuk diteliti. Gitu. Untuk selanjutnya yaitu tentang pengumpulan data ya. Jadi pengumpulan data juga dibagi menjadi dua, ada sensus dan juga sampling. Sensus sendiri adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus yang disebut sebagai data yang sebenarnya atau true value, atau sering juga disebut sebagai parameter. Contohnya yaitu hasil sensus penduduk pada tahun 1981 memberikan data sebenarnya mengenai penduduk Indonesia. Jumlahnya menurut jenis kelamin, menurut umur, menurut pendidikan, menurut lapangan kerja, dan juga agama. Sedangkan ada juga sensus pegawai negeri tahun 1974 memberikan data sebenarnya mengenai jumlah menurut pendidikan, menurut daerah, pusat, dan lain sebagainya.
dan juga sensus pertanian dan sensus industri. Masing-masing memberikan data sebenarnya tentang keadaan permasalahan pertanian dan juga industri. Sedangkan untuk sampling sendiri, sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel dari suatu populasi. Data yang didapat dari sampling merupakan data perkiraan atau estimate value. Jadi jika dari 100 perusahaan hanya akan diselidiki 10 saja, maka hasil dari penyelidikannya merupakan suatu perkiraan. Contoh perkiraan jumlah karyawan, perkiraan jumlah modal, perkiraan jumlah produksi, dan juga perkiraan rata-rata modal dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam grafik ya. Ada grafik batang, grafik lingkaran, grafik garis, dan juga grafik titik. Sebenarnya fungsinya sama, yaitu untuk menampilkan suatu data yang kita peroleh dari observasi ataupun melakukan sampling yang kita lakukan ya. Nah, ini untuk grafik batangnya. Ini data jumlah lulusan mahasiswa program S1 Teknik Elektro tahun 2009 sampai 2014 di Universitas Nurul Jatid ya. Pada tahun 2009 sekitar 179 anak yang lulus. Pada tahun 2010 254 ya. Ini. Nah, untuk tahun 2011 166, untuk tahun 2012 202, dan untuk 2013 86, untuk 2014 113. Selanjutnya kita akan masuk ke grafik lingkaran. Nah, sama seperti tadi, menampilkan data dari jumlah lulusan mahasiswa program S1 Teknik Elektro Universitas Nurul Jatid tahun 2009 sampai 2014. Nah, 2009 ini warnanya biru ya, sekitar 18%. Untuk 2010 warnanya ungu 26%. Untuk 2011 warnanya merah ini ya 17%. Nah, untuk 2012 warna biru sekitar 20%. Untuk 2013 biru muda sekitar 9%, dan 2014 menunjukkan bahwa yang lulus banyak 11%. Seperti ini untuk lingkarannya ya, grafik lingkaran. Selanjutnya itu grafik garis sama. Nah, ini untuk tab 9 bedanya cuma berbentuk garis gini ya. Tadi lingkaran, batang, sekarang garis. Angkanya sama seperti ini. Di sini adalah penunjukan angka banyaknya siswa yang lulus. Sedangkan ini adalah tahun. Dan ini titik di mana data diperoleh atau angka yang muncul. Untuk grafik titiknya seperti ini ya. Pada tahun 2009 di titik ke sini menunjukkan bahwa 179 ya, di tengah-tengah antara 150 dan 200. Itu pun 2010, 2011, 2012, 13, dan juga 14 sama seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penyajian data. Penyajian data. Jadi, mengapa sih data perlu disajikan dalam tabel atau grafik? Tujuannya karena data yang telah dikumpulkan, baik berasal dari populasi maupun sampel, untuk keperluan laporan atau analisa perlu diatur atau disusun, yaitu disajikan secara sistematis dan rapi. Secara garis besar ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan menggunakan tabel dan grafik. Seperti itu ya, jadi kayak kita itu harus mengumpulkan data supaya data itu bisa diatur dan disusun secara rapi, biar kita membacanya lebih jelas, enak, dan juga informasinya lebih mudah diterima. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.